Pemirsa, ratusan ekor sapi berenang di laut sebelum naik ke kapal di Bangkalan, Jawa Timur. Sapi-sapi ini dikirim ke Kalimantan untuk keperluan Hari Raya Idul Adha. Sapi-sapi ternak ini siap dikirim dari pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan ke berbagai pelabuhan di Kalimantan. Sapi-sapi ini pun harus berenang dulu di pinggiran pantai menuju perahu nelayan, sebelum kemudian dimasukkan ke kapal kayu besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura, seperti dari Banjarmasin dan Pontianak. Harga per ekor sapi pun bervariasi tergantung ukuran atau bobot sapi. Harga sapi kisaran terendah dari 15 juta sampai 25 juta. Itu memang tiap tahun rutin ya untuk jelang Idul Adha, Mas? Rutin, bahkan sebelum Idul Adha itu ada pengiriman juga ada. Ternak dari Madura itu kenapa katanya? Untuk sapi, kan daging sapi Madura ini termasuk daging yang istimewa lah, yang paling enak. Setiap kapal bisa mengangkut antara 100 hingga 200 ekor sapi, tergantung dari jenis dan ukuran kapal pengangkutnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy juga akan melaporkan penyidik Barreskrim ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.